Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus anggota dari kelompok ini yang saya bernama Pandu Bakti dan yang di bawah layar saya ini Iwasita dan Noha dan kemudian Yulpina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi tugas kami dari penyuluhan pertanian, yaitu falsafah, prinsip, dan etika penyuluhan. Untuk pemateri pertama dibacakan oleh Musita Sofiani, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari falsafah. Pengertian falsafah oleh Booth tahun 1961 diartikan sebagai suatu pandangan hidup atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan diterapkan dalam perilaku atau kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, hubungan antara falsafah dengan penyuluhan. Falsafah penyuluhan adalah sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dalam bahasa praktikum di lapangan, penyuluhan merupakan upaya membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sedemikian rupa agar pada akhirnya mereka mampu mengatasi segala masalah yang akan dihadapi di masa depan. Falsafah pokok yang harus dipegang. Ada 3 falsafah pokok, yaitu tentang penyuluhan merupakan proses pendidikan, penyuluhan merupakan proses demokrasi, dan yang ketiga, penyuluhan merupakan proses yang terus-menerus. Yang pertama, penyuluhan merupakan proses pendidikan. Falsafah penyuluhan merupakan proses pendidikan dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pada dasarnya kelakuan atau perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan sikap mentalnya. Dengan adanya penyuluhan, maka pengetahuan, kecakapan, dan sikap mental masyarakat akan mengalami perubahan yang berarti kelakuan atau perilaku dan bentuk kegiatannya pun akan berubah. Yang kedua, penyuluhan merupakan proses demokrasi. Falsafah penyuluhan merupakan proses demokrasi, tergantung makna di dalamnya. Masyarakat tidak dapat dipaksa oleh penyuluh atau petugas agar mau menerima dan menerapkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh penyuluh. Mereka berhak memutuskan sendiri segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan pertimbangan yang rasional, kerjasama, dan musyawarah. Dalam hal ini, maka hubungan antara penyuluh dan petani atau masyarakat sasaran merupakan hubungan simpatik, hubungan yang berdasarkan saling mengerti dan bersifat timbal balik. Yang ketiga, penyuluhan merupakan proses yang terus-menerus. Falsafah penyuluhan merupakan proses yang terus-menerus, mengandung makna bahwa kegiatan penyuluhan pertanian tidak akan pernah berhenti selama ada manusia dan usahanya. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan zaman senantiasa membawa keadaan baru seperti halnya dalam ilmu dan teknologi akan terus berkembang. Ya, untuk selanjutnya yaitu pembacaan yang akan diteruskan oleh anggota kami lain, oleh Muhamudi. Untuk Muhamudi, dipersilakan untuk melanjutkan materi sebelumnya. Arti dari prinsip. Menurut Matius 19:73 menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.
mengerjakan artinya Prinsip-prinsip kegiatan penyuluhan. Yang pertama, sebanyak mengerjakan, yang artinya sebanyak kegiatan mungkin. penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Yang kedua, akibat. Yang artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Yang ketiga, integratif atau asosiasi. Artinya setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Ya, untuk selanjutnya dari materi yang terakhir itu etika, dan materi akan dilanjutkan oleh Yulpinang, Mas Induek. Dipersilahkan. Etika adalah data pengetahuan yang khas atau ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mensosialisasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memiliki etika. Bukankah peraturan tetapi lebih dekat kepada nilai-nilai moral untuk mengakibatkan kesadaran perilaku baik jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada terancam pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompoknya. Perilaku sebagai manusia. Sesuatu yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur dan simpel. Perilaku sebagai anggota masyarakat yaitu mau menghormati adat, kebiasaan masyarakatnya, menghormati perilaku perilaku masa agribisnis dan keluarganya, apapun keadaan dan status sosial ekonomi, dan menghormati sesama penyuluh. Perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai yang adalah yaitu kebanyakan kuat atas manfaat, tugasnya kerjasama, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi dan berkembang untuk bekerja teratur. Perilaku yang mencerminkan dimanakah itu oleh mental dan semangat kerja yang tinggal selalu berusaha mencerdaskan diri dan selalu berusaha mengakibatkan kemampuannya. Ya, untuk materi. Sekian dan terima kasih. Ya, cukup materi dari kami. Jadi kesimpulannya yaitu falsafah itu diartikan sebagai suatu pandangan hidup. Itu landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral. Dan hubungannya penyuluhan dengan falsafah itu adalah sebagai upaya itu membantu agar masyarakat itu dapat membantu dirinya sendiri dan meningkatkan hak-haknya sebagai manusia. Itu hubungannya itu falsafah dengan penyuluhan itu, dengan penyuluhan ini tidak hanya mengajarkan saja, tapi membantu mereka itu untuk meningkatkan dari segi pendidikan, demokrasi, dan proses yang terus menerus. Itu bisa berguna untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, dari kami, saya mohon maaf, dan pada umum pun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.